Salam damai sejahtera bagi saudara sekalian dimanapun berada. Bersyukurlah kepada Tuhan saudara-saudara, karena kita masih diberi kesempatan untuk mendengarkan dan merenungkan sebahagian dari firman Tuhan di hari ini. Saudara-saudara, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita terlebih dahulu berdoa. Damai sejahtera di bumi dan kemuliaan hanya bagi Allah. Kami terima kebenaran firman Tuhan di hari ini, menjadi penuntun dalam kehidupan kami di sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, renungan di hari ini tertulis di dalam Mazmur 105 ayat 8. Mazmur 105 ayat 8. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya, firman yang diperintahkannya kepada 1000 angkatan. Amin. Demikianlah sabda firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, sebagai orang Kristen, kita harus memahami bagaimanakah sifat dari Tuhan Allah yang kita sembah. Karena akan menjadi sesuatu hal yang janggal kalau ada orang Kristen yang tidak memahami akan sifat dari Tuhan Allah yang dia sembah. Lalu jika demikian, apakah yang dapat kita pahami dari sifat Tuhan Allah? Melalui bacaan firman Tuhan di hari ini dikatakan, Dia adalah Tuhan yang mengingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Perhatikan kata untuk selama-lamanya. Jadi Tuhan Allah yang kita sembah bukanlah Tuhan yang sebentar ingat lalu sebentar lagi tidak ingat akan janji-janjinya. Tetapi pemazmur berkata, Dia adalah Tuhan yang mengingat perjanjiannya untuk selama-lamanya. Segala firman yang diperintahkannya akan selalu diingatnya. Saudara-saudara, sangat jauh berbeda dengan yang sering kita lakukan di dalam hidup ini. Dalam hidup ini banyak manusia yang sekarang berjanji besok atau lusa sudah tidak lagi mengingat apa yang dia janjikan. Ada banyak suami dan istri yang berjanji tidak ada yang dapat memisahkan kecuali oleh kematian. Tetapi kenyataannya tidaklah demikian. Coba kita ingat saudara-saudara, seberapa seringkah kita berjanji untuk setia kepada Tuhan? Dan seberapa sering kita melupakan janji kita kepada Tuhan? Memang lidah tak bertulang saudara-saudara. Janji yang keluar dari mulut kita manusia, sering sekali dengan mudahnya kita lupakan. Tapi Tuhan Allah tidak seperti itu. Dia adalah Tuhan yang mengingat perjanjiannya untuk selama-lamanya. Apa yang Tuhan janjikan kepada Abraham dan sumpahnya kepada Ishak, maka itu menjadi perjanjian yang kekal bagi umat Israel. Firman-Nya berkata, Kepadamu akan kuberikan tanah Kanaan sebagai milik pusaka yang ditentukan bagimu. Mazmur 105 ayat 11. Itu janji Tuhan, dan Tuhan buktikan dalam hidup orang-orang Israel. Saudara-saudara, janji Tuhan akan selalu Tuhan tepati. Mari pegang ini. Janji Tuhan akan selalu Tuhan tepati. Maka jangan pernah ragukan janji Tuhan dalam hidup ini.
Dalam Yohanes 14 ayat 18 firman Tuhan berkata, "Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu." Itu yang dijanjikan Tuhan. Dan Tuhan membuktikannya, saudara-saudara. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita seperti anak yatim piatu. Tapi Dia datang kembali, Dia menyertai, bahkan memberi roh penghibur bagi umat manusia yang percaya kepadanya. Amin. Selamat beraktivitas, tetap semangat menjalani hidup, dan jangan lupa untuk selalu bahagia. Kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga. Karena kasih dan kebaikan-Mu, kami masih boleh mendengarkan sebahagian dari firman-Mu di hari ini. Dengan kerendahan hati, kami memohon tuntunan kuasa Roh Kudus untuk selalu menuntun hati dan pikiran kami, agar tetap seturut dengan kehendak-Mu. Saat ini kami mau kembali menyerahkan hidup kami di sepanjang hari ini kepadamu. Kami tidak tahu apa yang akan kami hadapi di hari ini. Kami tidak tahu apa yang akan kami rasakan di hari ini. Apapun yang akan kami hadapi, apapun yang akan kami rasakan di sepanjang hari ini, serta apapun aktivitas dan pekerjaan yang kami lakukan Tuhan, semoga semuanya boleh mendatangkan kebaikan di hidup kami. Terpujilah Engkau ya Allah. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Terimalah berkat dari Tuhan Allah, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan kasih setia Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus, kiranya menyertai saudara sekalian. Amin.